Ah, itu Kak, Yang mana? Di WA. makna NO sel positif apa, negatif apa? Itu maksudnya gimana? Oh. N0 itu satuannya apa? N0. Volt, Nah, volt. Kalau di fisika itu apa itu volt? tegangan. Tegangan. Iya. Nah, volt ini tuh kayak ininya sumber sumber arus listriknya kayak gitu. Jadi kalau misal punya volt dia, maka dia akan punya energi listrik atau daya listrik V kuadrat per R. Oke. Ini kan kalau di fisika kan gini kan, R-nya ini hambatan, tergantung kabelnya sama elektrodanya. Oh, heeh. Nah, balik ke pertanyaan. Apa makna enol sel positif? Artinya, reaksi terjadi itu sambil menghasilkan daya. Kalau positif ya, Iya. reaksi terjadi sambil menghasilkan daya. Nah, kalau negatif apa? Berarti kebalikannya toh, Membutuhkan daya. membutuhkan Daya. daya. Ya kan, gitu kan? Berarti artinya Iya. N0 plus N0 positif itu adalah menghasilkan daya, N0 negatif itu memerlukan daya. Ntar aku buka lagi dulu chatmu. Nah, pertanyaanmu kan terkait dengan katoda anoda kan? Iya. Kenapa kalau di elektrokimia tandanya beda dengan di elektrolisis gitu kan? Nih, Ya, dan kasih contoh juga baterai. kenapa ini Baterai ini, kalau ini dihubungkan dengan lampu misalnya, arus listriknya mengalir dari mana ke mana? eh ya ini sumber energinya yang oh baterainya kayak Baterai. dari kutub negatif ke positif. Apanya itu? Arus listrik apa elektron? Emang beda kah arus listrik sama elektron? Beda dong. Arus listrik itu diasumsikan sebagai muatannya positif. Kalau elektron kan muatannya apa? Oh, Negatif. negatif. Nah, kita Berarti pakainya arus listrik apa aja ya. aliran elektronnya dari yang oh iya Kalau arus listrik itu selalu ke dari yang positif ke positifnya, negatif. negatif. Nah, ini arus listrik itu kayak gitu. Dari positif ke negatif ya arus listrik. Hmm. Nah, sekarang pokoknya arus listrik itu arahnya kebalikan dengan arah aliran elektron. Sekarang kita lihat Yang ampere-ampere itu berarti arus listriknya kayak bukan apa ya arus elektronnya. listriknya itu. Sebenarnya sih sama aja, yang mengalir itu sebenarnya elektron juga. Cuman Iya. zaman dulu sebelum ditemukan elektron itu ditemukan arus Iya. listrik dulu. Loh, Kayak gitu. gimana cara apa menemukan arus listrik kalau nggak tahu apa yang ngalir kak? Yang mengalir adalah muatan listrik. Muatan listrik sudah ditemukan. Elektronnya yang belum Muatan listrik ditemukan. tapi ditemukannya dalam bentuk positif itu. Ya, jadi Muatan diketahui listriknya positif dan diasumsikan negatif. positif itu kan. Diketahuinya positif dan negatif. Makanya orang-orang kayaknya lebih senang positif kan dulu kan. Ternyata Oh. setelah ditemukan elektron yang ngalir itu sebenarnya elektron negatif. Ya udah, jadi Hmm, sekarang teori terbarunya adalah arus listrik itu sebagai elektron hole. elektron Oh, ya. apa itu elektron? Jadi kan elektron kan negatif kan, nah, elektron hole dianggap positifnya. Oh. Anyway, kalau misalnya ini anoda, ini katoda, mana yang melepas elektron? Di anoda apa di katoda? Ini apa nih? Ini berarti elektrolisis sih kayak. Sel volta. Oh, ini volta. Hmm.
Berarti yang melepas elektron di ini anoda ya? Anoda ya. Anoda kan lepas elektron Iya. nih. Elektronnya Hmm. kemana? Elektronnya Seret. lewat sini, voltmeter ya? Nah, sana kan elektronnya kan? Iya. Nah, ngalir dari anoda ke katoda, elektron, negatif kan? Iya. Makanya anoda kalau di sel volta itu disebut dengan kutub negatif, Hmm. katoda disebut dengan kutub Itu positif. positif. Karena elektron ngalir dari anoda ke katoda. Ya Iya. kan? Ya, Pak. Sekarang coba Nah, kita bahas yang elektrolisis. Ya, aku turunin dulu nih. sambil saya chat Mas Ova sama Mas Isannya ya, Ustaz. Iya, Kak ya. Saya Oh ya, sambil lupa dicat silakan. belum datang. Oh, itu elektrolisis bisa dibuat dalam satu wadah tuh karena dia tuh menghasilkan reaksi ya, Kak ya, bukan membutuhkan reaksi. Ya, dia menghasilkan Begitu, Kak? reaksi dari listrik. Oh. Kalau sel volta, dia menghasilkan listrik dari reaksi. Hmm. Ini kan elektrolisis ini ya. Jadi gini logikanya Ya, elektrolisis itu. Yang ini, kelihatan nggak? kelihatan. Yang bagian ini ku warnai merah ya. Ini baterai nih, ini sumber arusnya. Sumber listriknya nih. Ya. Nah, disuplai lah listrik nih. Elektrolitnya disuplai listrik. Dan di dalam elektrolit ini akan terjadi reaksi kimia. Makanya kalau nggak digabung, nggak bisa dia. Ini kan sebenarnya kasih elektron, elektronnya pindah ke sana langsung gitu. Oh. Kalau di sini nggak boleh di sini. Kenapa? Nanti langsung ditangkap ya, Kak ya? Langsung ditangkap, nggak ngalir dulu. Ya, Itu ya, makanya ya. harus terpisah. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Kalau misalnya ini ada baterai, plus minus kan? Kalau elektron dia Ya, ngalirnya dari plus ke min. minus. Iya, iya. Elektron dari ngalir dari plus ke minus. Ya, plus ke minus. Oh, Berarti sana kan? katodanya ini. Yang bagian sini Halo? menerima elektron kan berarti kan yang sebelah kanan nih. Ya, Menerima elektron, dia terjadi reduksi. Kalau dia terjadi reduksi, maka dia disebut katoda. katoda. Yang di sini terjadi oksidasi, Tapi negatif katodanya. disebut Oh. anoda. Ya, dari mana Yang tahu menyebabkan negatifnya? Ini loh, katoda dihubungkan negatif ini tuh loh. itu, Kak. Dihubungkan oleh ini, baterai ini. Jadi kalau dihubungkan negatif, Oh, yang ini negatif juga. Yang ini positif, karena dihubungkan baterai positif. positif. Hmm. Tapi dia tetap reduksi, Kak ya. Tetap Tetap katoda yang reduksi, katoda tetap mereduksi reduksi. elektron. Katoda itu selalu reduksi, anoda selalu oksidasi. Ya. Nah, itu Kak yang apa? Yang kemarin saya tanya itu yang lapisan besi dengan perak. Hmm. Nah, itu Kenapa kan bisa dengan yang perak? di situ yang melapisi itu kan Peraknya. peraknya, yang perak yang melapisi besi. Hmm. Berarti yang mengalami apa? Oksidasi peraknya. Ya, harusnya yang ngalamin oksidasi besinya gitu ya maksud kamu ya? Di ada padahal kan Padahal kan iya, nolnya saya kan apa lebih yang mudah di yang direct volta teroksidasi itu kan besi gitu kan. ya Nah, inilah tadi makanya aku tanya makna
positif sama negatif apa kan itu. Jadi kalau elektrolisis. di sel volta ini harus NO selnya positif. Kalau di elektrolisis NO selnya negatif. Oh. Kenapa negatif? Karena nanti mau disuplai ini sama baterai ini. Power supply. Nah, dalam hal perak tadi, harus perak kan sulit ya teroksidasinya ya. Tapi kenapa perak yang teroksidasi kan gitu? Karena dia dikasih listrik. Kalau peraknya dikasih listrik, nah ditambahkan energinya kan, elektronnya lepas gitu. Dikasih listrik apa positif Kak? Dikasih listrik supaya dia jadi positif. Ya nol selnya negatif kan ini kan. Loh kok dikasih listrik jadi positif? Apanya? Enggak potensialnya. Itu kan. Oke. Oh, biar si Gini deh. N0 AG itu negatif, Kak? Coba N0 reduksinya AG berapa? Kamu tahu nggak datanya? Pokoknya lebih dari 0. Positif. Plus tapi ya? Positifnya kan reduksi kan? Iya, positif. Berarti kalau oksidasi? Iya, reduksi. Oksidasi berarti negatif kan? Iya. Nah, kalau dari pertanyaan tadi, aku nangkepnya adalah, Kak, kenapa sih kok AG di elektrolisis di pelepuhan logam itu, dia teroksidasi? Kan gitu kan? Padahal dia lebih mudah tereduksi, gitu kan maksudnya, Wan? Iya. Nah, itulah bedanya sel volta sama elektrolisis. Jadi kalau sel volta ini, kalau di sel volta, AG akan tereduksi dia. AG akan tereduksi terus menghasilkan listrik. Tapi kalau di elektrolisis, dia harus teroksidasi. Sekalipun dia negatif. Loh gimana caranya? Kan NO-nya negatif. Masa dia teroksidasi sih? Gimana caranya? Nah, makanya caranya adalah disuplai oleh listrik ini. Kan tadi makna NO negatif apa? Makna membutuhkan listrik. Nah, reaksinya membutuhkan listrik. Nah, berarti kalau AG untuk teroksidasi, NO-nya kan negatif nih. Ya. Berarti dia memerlukan listrik untuk terjadi kan? Ya. Nah, elektrolisis itu adalah tidak lain itu adalah memberi listrik pada reaksi. Gitu. Nah. Jadi listriknya itu gunanya untuk membuat si AG itu menjadi unsur yang lebih mudah teroksidasi daripada si Fe itu. Sebenarnya Fe juga bisa teroksidasi. Tapi kan di Fe yang terjadi adalah apa? Reduksi kan? Iya, reduksi. Siapa yang tereduksi? Ag plus kan? Ini di elektroda Fe ini yang terjadi. Di elektroda Ag ini yang terjadi. Ya enggak? Nah, kalau begitu, maka Ag dan Fe mana yang lebih mudah tereduksi? Ag-nya. Jadi di Fe itu yang terjadi reaksi adalah reduksi Ag. Yang apa, Kak? Di Fe, di elektroda Fe yang terjadi adalah reduksi dari Ag+. Reduksi Ag. Ya, kan Ag lebih mudah tereduksi dari Fe.
G sendiri ya oxidasi karena disaluri ini ya kayak dijadikan Ya, min apa nolnya. dikasih elektron kan, bukan Fe yang tereduksi, tapi Ag plusnya. Karena Ag lebih mudah tereduksi daripada Fe. Nah, yang Ngasih di ngasih elektroda Ag elektronnya dari tadi, dia bisa teroksidasi karena apa? Karena dikasih listrik. oh, dikasih listrik tuh dari kutub negatif atau positif Kak? Atau dua-duanya bisa? Dua-duanya bisa, tergantung Oh. ini, dihubungannya sama negatif atau positif. Oh, di situ Ag berarti dihubungkannya sama apa? Positif Kak? Ya, sama positif Ag. Ag, Fl. Oke, ini kayaknya Rizal udah datang. Kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar kita hari ini, mari kita buka dulu dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Nggak cukup? Oke, tadi ini habis bahas elektrolisis sama sel volta dikit. Amik nanya sambil nunggu Rizal. Untuk hari ini kita akan fokus untuk sementara kita fokus ke ini dulu ya. Kesetimbangan kimia sama stoikiometri. Stoikiometri cuma sebagai ini aja sih, tools aja sih sebenarnya. Oke, modulnya udah dibaca belum? Sorry ya, baru kemarin nih ngasih nih. Dikit. Baru beberapa. Rizal? Iya, Kak, Baru sudah. sebagian. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau kita langsung bahas di problem solving-nya? Ada Kak, bentar Langsung Kak. ke problem solving. Langsung? Beda. Atau Kayaknya ada Ami mau materi nanya yang sesuatu. kalian mau ditanyakan dulu tentang yang di modul? Saya masih belum paham yang masalah ini Kak. Halo, Pak. Halo? Yang masalah yang pakai fasa-fasa itu loh Kak. Oh, yang pakai fasa-fasa ya. Ya. Oke, kita bahas Satu ya. jenisnya, Mek. Ups, sorry. Salah klik. Yang ini ya. Ya. Mulai dari sini ya. Fasa zat murni. Ya. Bagian mana yang kamu nggak ngerti? Kan kalau misalnya keseimbangan yang setahu saya itu kan kayak apa laju reaksi ke kiri itu sama dengan laju reaksi ke kanan. Yes, benar. Kalau keseimbangan pada umumnya. Ya. Nah, saya nanyanya ketika fasa-fasa ini yang bagian fasa-fasa ini dimasukin dalam keseimbangan, itu pemahaman konsepnya gimana, Kak? Oke, sebenarnya ada dua pemahaman konsepnya. Secara umum ya kesetimbangan ya. Jadi baik dia kesetimbangan kimia atau kesetimbangan fasa. Kesetimbangan kimia atau fase. Ada dua konsep, dua approach maksudnya untuk mendeskripsikannya. Tadi yang kamu sebutkan adalah kesetimbangan kimia itu fasenya lagi. Misalnya ada reaktan, jadi produk ini kan. Ya. Kesetimbangan tercapai ketika laju ke kanan atau laju produk
laju pembentukan produk akan sama dengan laju kiri, gitu kan? Iya. Ya. Ini pendekatan pertama kita pakai laju. Yang fasa ini juga bisa kita pakai laju. Misal, Laju fisik. ini ya, solid menjadi liquid, mencair. Laju fisik. Nah, itu sebenarnya kalau digambarkan secara ini kita bayangkan aja es batu sama air esnya gitu kan. Ada permukaan es batu sama ini wadah. Ini ada air esnya. Kesetimbangan itu tercapai ketika sama laju pembentukan air, pembentukan airnya cair ya maksudnya, cair itu sama dengan laju pembentukan esnya. Jadi di perubahan fase itu sebenarnya dia esnya berubah jadi cair, cair juga berubah jadi es. Nah, ketika laju kedua proses itu sama, itulah yang disebut dengan keadaan setimbang atau kesetimbangan. Karena prosesnya adalah perubahan fase, maka kesetimbangan ini disebut kesetimbangan fase. Itu proses pertama. Pakai laju. Sama aja sebenarnya kok. Laju kanan, laju kiri. Sama juga nanti ketika penguapan itu tercapai kesetimbangan ketika laju penguapan sama dengan laju pengembunan. Nah, itu nanti kesetimbangan fase yang cair gas. Kalau ini kesetimbangan fase yang solid cair. Sama aja, reaktan produk juga seperti itu. Nah, ini pendekatan pertama ya, pakai laju gitu. Atau bahasa kerennya, ini pendekatan laju ya, pendekatan laju. Tulis dulu. Pendekatan laju. Atau bahasa kerennya, kalau untuk kesetimbangan kimia itu adalah law of mass action. Nih. Nah, pendekatan kedua adalah dengan menggunakan pendekatan yang kedua untuk kesetimbangan itu adalah menggunakan yang namanya konsep potensial kimia atau kalau di sini energi bebas Gibbs potensial kimia. Jadi kesetimbangan itu tercapai ketika apa? Misalnya R, P. Oh ya, sebenarnya potensial kimia. Apa yang kalian ketahui tentang potensial kimia? Kayak listrik gitu, Kak? Ya, kayak Bukan, listrik. maksudnya Arus listrik mengalir dari mana ke mana, Mi? dari yang Positif banyak ke negatif. elektronnya ke yang dikit, potensial tinggi ke rendah. Potensial tinggi ke rendah. Kalau air mengalir dari mana ke mana, Mi? Tempat tinggi, tempat rendah. Tempat tinggi, tempat rendah. Nah, sama di sini. Reaksi kimia itu berjalan. Reaksi kimia berjalan dari potensial kimia tinggi ke potensial yang rendah. Nah, kalau potensialnya sama, apa yang terjadi? Tidak ada pergeseran. Tidak ada pergeseran kan? Berarti Pergeseran. itulah yang disebut dengan kesetimbangan Nggak ada yang berubah. kimia. Jadi kalau potensial kimia dari R itu sama dengan potensial kimia dari P, produk, inilah yang disebut dengan keadaan kesetimbangan. Nah, ini pendekatan kedua. Nah, dan pendekatan kedua ini lebih umum digunakan. Lebih umum, lebih powerful untuk digunakan karena dia tidak ada sesuatu yang membuat dia salah. Nah, untuk pendekatan yang pertama tadi pakai laju, law of mass action, itu kalau di reaksi kimia, dia dipertanyakan karena laju reaksi kan
Oh ya, asumsinya dulu ya. Asumsi dari laju pembentukan produk dan laju pembentukan reaktan itu sama. Itu diasumsikan bahwa order reaksinya adalah koefisien reaksi itu sendiri. Padahal kalau kalian belajar di laju reaksi, apakah koefisien apakah order itu sama dengan koefisien? Belum tentu. Belum tentu kan? Nah, makanya ini kelemahannya Belum di situ. tentu. Jadi asumsinya adalah law of mass action ini asumsinya Order kan bisa dilihat dari perbandingan order ininya juga. sama Dari dengan perbandingan molaritas. koefisien. Hmm. Loh, kenapa bisa gitu, Kak? Sekali lagi sejarah ya, sejarah. Kalau dulu, sebelum dikembangkan konsep laju reaksi, konsep kesetimbangan ini udah duluan muncul. Yang orde-orde yang belum dikembangkan ini orde-orde, bahwasannya ternyata koefisien itu berbeda dengan orde. Law of mass action ini udah muncul. Makanya sekarang agak ragu-ragu nih. Berarti kesetimbangan yang ini salah dong. Nggak salah juga, tetap bisa dipakai. Cuman akan lebih tepatnya mendekati kesetimbangan itu menggunakan potensial kimia. Energi Gibbs ya. Itu energi Gibbs-nya itu berupa apa, Kak? Kan kalau misalnya listrik kan berupa aliran listrik. Kalau misalnya Oke. apa Sebenarnya namanya yang potensial itu kan energi potensial dari tempat tinggi tempat rendah salir gitu. Ini apa? Nah, energi Gibbs ini adalah energi. Energi Gibbs ini adalah suatu besaran yang satuannya itu adalah energi juga. Joule atau joule per mol biasanya. Mirip-mirip kayak entalpi, satuannya sama. Nah, tapi bedanya apa? Bedanya apa? Misalkan gini, saya kasih analogi deh. Bedanya energi, kerja, dan panas. Kalau energi termasuk energi Gibbs, termasuk entalpi, termasuk energi dalam, termasuk energi kinetik, termasuk energi potensial, itu sebuah properti yang dimiliki oleh suatu benda. Ibaratnya itu adalah, kalau misalnya kita analogikan dengan uang, energi itu adalah uang yang di dompet. Kalau kerja panas, itu adalah ibaratnya uang yang dikeluarkan dari dompet. Yang dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam dompet. Nah, kalau dalam dompet ini udah energinya. Jadi setiap benda tuh punya entalpi, punya energi Gibbs, punya energi kinetik, punya energi potensial. Nah, ketika entalpinya berubah, dia bisa menghasilkan energi lain dalam bentuk panas. Panas. Gitu kan? Oh, jadi energi itu istilahnya simpanannya sesuatu gitu lah ya. Iya, Setelah suatu tersebut dirubah nanti zat, bentuknya jadi kerja atau panas gitu. Iya, ketika dikeluarkan berubah nilainya, dia bisa menjadi kerja atau panas atau yang kamu bilang tadi ini, listrik. Bisa juga. Gitu. Jadi makanya pas kamu makan Listrik gitu itu kan, nggak termasuk energi ya? apa? Listrik tersebut bukan masuknya energi, Kak, tapi hasil dari perubahan energi itu. Perubahan energi listrik ini. Lebih umumnya Bukan digolongkan energi yang sebagai kerja. apa? Oh. Jadi listrik. Kalau energinya energi bawaan kayak potensial, kinetik. Nah ya bawaan bendanya. Gitu lah. Yang dimiliki bendanya. Oh. Ya kayak gitu. Jadi nggak ngapa-ngapain bendanya juga pasti punya. Iya, nggak ngapa-ngapain juga bendanya punya. Oh. Punya entalpi, punya energi Gibbs ya gitu. Nah, baru ketika dia berubah, entah energi Gibbs-nya berubah atau energi dalamnya berubah, ditandai dengan perubahan suhu, perubahan tekanan atau perubahan volume, baru dia bisa menghasilkan suatu energi lain, entah itu kerja, panas atau listrik, atau sebaliknya dia menerima energi lain, bentuk energi lain, entah kerja, panas atau listrik. Jadi energi-energi yang bisa yang kalian rasakan nih, yang kalian temui sehari-hari,
yang bisa dimanfaatkan itu adalah ini energi yang udah dikeluarin dari suatu zat, dari suatu benda. Kerja panas listrik. Kayak gitu konsepnya. Nah, energi Gibbs itu apa? Potensial kimia itu apa? Nah, ini adalah materi untuk minggu depan sebenarnya. Materi minggu depan itu adalah membahas kesetimbangan dalam kacamata termodinamika. Nah, ini modulnya baru saya buat juga. Masih on proses. Tapi insya Allah semoga hari Selasa deh udah. Semoga hari Selasa udah nanti bisa aku kirim ke kalian. Habis ini nggak langsung ini Kak, nggak langsung asam basa. Habis ini dulu, minggu depan kesetimbangan dalam termodinamika dulu. Baru habis itu asam basa. Nanti asam basa juga ada kesetimbangannya soalnya. Iya. Jadi kalau untuk materi terutama OSP ya, OSP, OSN, kesetimbangan itu nggak cuma perhitungan kesetimbangan doang, tapi juga berkaitan dengan ini, energi Gibbs, potensial kimia, kayak gitu. Nah, untuk minggu ini kita fokuskan dulu untuk yang perhitungan-perhitungan kesetimbangan. Itu sih. Iya. Ada Terus lagi gimana yang mau Kak yang itu ditanyakan? Kak? Hubungannya sama fase itu berarti pengertiannya cuma ya kayak gini tuh Kak? Iya. Dasarnya sama. Fase kesetimbangan fase juga bisa dilihat dari potensial kimia. Tapi bedanya kalau fase itu yang dititik beratkan perubahan wujudnya Kak. Ya, benar. Untuk zat Nah, murni terus, perubahan wujud ya. Kalau untuk zat campuran, ini contohnya adalah yang di sini, yang di modul itu, yang modul kesetimbangan fase zat campuran. Nah, ini. Lihat gambar di layar nih ya. ya. Ibaratnya nih ya, anggap aja minyak sama air. Ada suatu zat yang dilatihkan di situ. Nah, ini kalau dalam hal ini asam asetat ya. Asam asetat itu bisa larut dalam air. Tapi dia juga bisa larut dalam diethyl ether, DEE. Diethyl ether. Yang kuning nih. Nah, ketika asam asetat pindah dari air ke diethyl ether, dia namanya juga berubah fase. Awalnya fase air, berubah jadi fase DEE. Diethyl ether. Liquid. Kayak gitu. Perubahan fase tuh. Kalau zat murni bukan campuran. Nah, dia bisa nih. Cuman perubahannya ini aja. Perubahan fasenya, fase cair, gas, padat gitu. Fase fisika. Kalau campuran, Kak mau tanya, untuk yang ya. Kalau yang zat campuran yang cair dan gas itu untuk dasar rumus matematisnya gimana, Kak? Ini ya? Iya. Cair yang gas itu dia menggunakan, kalau di kimia ya, kesetimbangannya menggunakan ini. Hukum, ini namanya ya. Hukum Raoult-Dalton. Itulah gabungan antara hukum Dalton sama hukum Raoult. Coba aku Itu gimana konsepnya? change dulu. Oke. Konsepnya itu sama. Konsepnya sama aja, ini kayak penguapan. Cuman bedanya adalah dia zatnya itu campuran. Jadi definisi kesetimbangannya kalau pakai laju, ya berarti laju penguapan sama dengan laju pengembunan. Laju pengembunan. Nah, kalau pakai kesetimbangan potensial kimia tadi, berarti potensial kimia cairan campuran ini sama dengan potensial kimia yang uap. Nah, persamaan ini, YA P total sama dengan XA PA0, itu berasal dari potensial kimia. Jadi, G liquid sama dengan G gas. G gas. Oke. Nah, G sendiri ya. G itu definisinya sebagai G standar tambah RT
Len, ini namanya len. Hmm. Len. Tekanan parsial dari zat. Ini kalau nih GI, G0I, PI. Sebenarnya bukan PI sih, cuman AI aktivitas. Kan untuk gas, dia dianggap sama nilainya dengan PI. Untuk cairan, dia dianggap sama dengan apa namanya? Konsentrasi ya, konsentrasi. Kayak gitu. M. Jadi ini ketika disama dengan kan, nanti di dalam len itu kan ada sesuatu konstanta ya namanya ya, kayak gini. Ya, misalnya YA itu sama dengan YA lagi. Nanti kan ketemu bahwa YA per XA atau sebaliknya ya, akan sama dengan sebuah konstanta. Nah, kalau dianalogikan dengan konstanta yang tadi, konstanta partisi, konstanta keseimbangan konsentrasi, KC, terus konstanta tekanan, KP, dia ini sama aja, K ini adalah konstanta dari kesetimbangan fase ini, campuran, dari liquid ke gas. Y dan X, ini kebetulan adalah, bukan kebetulan sih, emang didesainnya untuk menghasilkan persamaan yang seperti ini adalah fraksi mol. Fraksi Kan memang mol gitu kan, Kak? Berarti dalam memang, gas. ya memang. Kalau gitu. yang X itu fraksi mol dalam cair. Nah, aku ngasih kalian itu persamaan yang ini nih. Raoult-Dalton yang bentuknya adalah YA kali P total sama dengan XA kali PA 0. Kayak gitu. Nah, kalau dibentuk kayak gini berarti K itu adalah sebenarnya PA0 per P total. P total. Nah, kenapa saya ngasihnya itu yang langsung butuh persamaan ini, Raoult-Dalton? Karena persamaan ini yang lebih sering dipakai untuk problem solving. Untuk yang ini tuh jarang nih. Ini dipakainya ketika sistemnya tidak ideal. Nah, yang kita pelajari untuk saat ini kita batasi untuk yang ideal dulu. Ada lagi Rizal yang mau ditanyakan, Rizal? Amik. Maksud dari sistem yang tidak ideal itu gimana, Kak? Bisa tolong dijelaskan? Sistem tidak ideal tuh kayak gini. Kalau sistem ideal ya, misal gas. Sistem ideal itu gasnya tidak ada interaksi antar partikel. Ideal kan itu kan? Nah, kalau nggak ideal, itu gasnya ada interaksi. Real. Contohnya, ada interaksi. Itu salah satu contoh ketidakidealan. Contoh lain lagi adalah yang gimana? Yang gas inert itu bukan ya? Gas inert sama ini atau beda? Gas inert itu tidak dapat bereaksi, Mak. Gas yang susah bereaksi. Beda. Bukan beda. Dari inertnya sendiri loh ya. Beda ya istilahnya. Kalau inert itu dia bukan tidak bisa bereaksi sih. Dia lama banget bereaksinya. Butuh kondisi yang ekstrim. Makanya bisa seringkali dikatakan dia nggak bereaksi. Inert tuh nggak bisa reaksi, dia nggak bisa bereaksi. Sebenarnya bisa, tapi butuh energi yang butuh kondisi yang ekstrim. Maksud ideal dan tidak ideal ini adalah sebuah kriteria gitu loh. Gas dikatakan ideal ketika memenuhi kriteria A, B, C, D, E. Kalau tidak memenuhi itu berarti udah nggak ideal. Contoh lain, larutan ideal. Idealnya adalah air. Kalau ideal ya, air sama minyak kan beda ya. Beda zat. Idealnya, kalau di larutan ideal itu adalah interaksi air dan air versus interaksi air dan minyak itu sama nilainya. Sama besar. Padahal sebenarnya beda kan? Yeah. Orang kenyataannya aja minyak tidak bisa larut dalam air. Gitu. Jadi banyak nanti ketidakidealan itu banyak. Nah, kalau nanti kan lebih advance lagi, kalian bisa baca di Atkins Physical Chemistry.
untuk pengetahuan aja sih. Untuk OSP kayaknya saya belum pernah menemukan soal OSP itu sistemnya tidak ideal. Kalau OSN juga belum pernah nemuin sih sistemnya nggak ideal. Mungkin pernah ada yang tidak ideal, tapi dikasih bentuk persamaannya itu seperti apa. Jadi nggak perlu kalian pelajari dari awal ketidakidealan itu apa aja, contohnya nggak. Yang penting kalian menguasai konsep yang dari ideal ini, insya Allah nanti kalian bisa mengembangkannya ketika bertemu soal-soal baik itu ideal maupun non-ideal. Nah, biasanya nanti yang non-ideal itu nanti kalian akan bertemu dengan koefisien aktivitas. Atau yang namanya fugasitas. Nah, kayak gitu. Atau aktivitas. Itu untuk yang tidak ideal. Itu untuk yang tidak ideal. Kalau yang ideal, ya udah kayak gini aja. Jadi aktivitas untuk cairan atau larutan disamakan dengan konsentrasinya. Untuk gas disamakan dengan tekanannya. Nah, kayak gitu. Itu dari asumsi-asumsi keidealan tadi, makanya ini bisa diubah ke besaran-besaran yang kita familiar. Kalau ini adalah bentuk ketidakidealan nih. Nanti beda-beda fungsinya juga. Kayak gitu. Nanti kalau kalian masuk ke jurusan engineering, kalian akan banyak berhadapan dengan kasus-kasus non-ideal. Jadi makanya pakai komputer, pakai simulasi, pakai pemrograman. Karena ngitungnya akan sangat rumit sekali. Walaupun bedanya cuma dikit dari yang ideal. Ada lagi pertanyaan? Saya ada pertanyaan nggak? Ya. Yang di yang masih di yang zat murni Kak, yang perubahan fase zat murni itu. Oke, zat murni. Perubahan fase zat murni. Itu maksudnya critical point sama triple point apa? Oh, ini. Critical point itu kata ininya titik kritis. Titik kritis itu ketika sebuah kondisi di mana gas dan cair itu nggak bisa dibedain lagi. Gas sama cair nggak bisa dibedain lagi. Kalau yang bisa dibedain itu contohnya gimana? Kalau misal kalian ngisi di burat, kalian pernah pakai burat belum? Burat batitrasi gitu. Halo? Ya Kak, tadi agak putus-putus. Titik kritis Halo? dulu ya. Kalian pernah pakai burat? Kalau Oh, pakai iya. burat, kalian pasti bisa bedain antara cair dan gas. Ada gelembungnya di sini, pembatasnya. Itu kalau nggak kritis. Kalau sampai kritis, dia tuh nggak bisa dibedain lagi antara gas sama cair. Contohnya adalah fluida superkritis itu CO2 superkritis. Dia secara wujud bentuknya gas. Bentuknya gas. Tapi dia lebih berat atau densitasnya lebih tinggi daripada gas. Atau densitasnya itu sama aja kayak liquid. Namanya nggak bisa dibedain nih antara gas sama liquid ketika sudah mencapai titik kritis. Densitas itu apa? Densitas itu massa jenis. Jenis. Kerapatan. Nah, ini titik kritis ya, gitu ya. Jadi kalau udah melewati titik itu, nggak bisa dibedain lagi antara gas sama cair. Mungkin wujudnya gas, tapi sifatnya mirip kayak cair. Tuh, terus yang Itu ada di selanjutnya bagian adalah, mana Kak, kalau di diagramnya itu? di diagramnya kenapa? Halo? Itu di mana? Kalau titik kritis itu posisinya di mana? Ini nih, titik kritis nih. Oh. Jadi antara ini kan liquid sama vapor kan ada batasnya nih. Kalau udah sampai titik kritis ini, lebih dari itu, nggak ada batasnya lagi dia. Kita nggak bisa mendeskripsikannya sebagai kesetimbangan lagi. Dia udah kayak menyatu. Nggak bisa dibedain liquid sama Bukan kesetimbangan berarti Kak? vapornya. Bukan.
Udah super dia. Nah, kalau titik triple itu yang di sini nih. Kalau garis-garis ini kesetimbangan cuma antara dua fase. Kalau titik triple ini kesetimbangannya adalah antara tiga fase. Jadi campuran nih misal. Ada cair, ada bongkahan es gitu kan. Ada di dalamnya gelembung-gelembung. Nah, pada kondisi ini di ruang tertutup ya tentunya ya. Pada kondisi ini, jumlah dari gas-gasnya, dari padatannya, dari cairannya, tidak ada yang berubah di titik kritis itu. Jumlahnya tidak ada yang berubah. Enggak, karena sudah mencapai kesetimbangan. Kesetimbangannya nggak cuma dua fase, tapi kesetimbangannya tiga fase. Nah, itu makanya namanya triple point. Nah, apa? Kalau misalnya 3 fase gimana Kak? Kan kalau 2 fase itu kan cuma kayak pakai tanda panah double gitu Kak. Kalau gini kalau dituliskan reaksinya gimana? Gini kalau reaksinya dinyatakan dalam tiga reaksi juga. Solid, liquid, gas. Oh. Nah, kayak gini. Oh. Nah, jadi mereka saling kesetimbangan nih. Kalau ditinjau dari potensial kimia, G solid sama dengan G liquid sama dengan G gas juga. Gitu. Ya, Kak. Oke. Kayaknya sesi 1 kita cukupkan sekian dulu ya. Iya Kak. Istirahat dulu 5 menit. Nanti kita lanjut lagi sesi 2. Oke. Silakan siapkan pertanyaan-pertanyaannya, oke? Ya Kak. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.